Baik, akan saya lanjutkan. Di dalam bab 1 ini dijelaskan tentang sumber hukum pidana. Dari mana saja sumber hukum pidana ini? Yang pertama, sumber hukum pidana ini berasal dari KUHP. KUHP ini merupakan turunan dari WVSNI. WVSNI ini singkatan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 1918. Kemudian sumber hukum pidana yang kedua adalah yang bersumber dari peraturan lain di luar KUHP. Ini seperti yang telah saya contohkan di awal, ini seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Teroris, dan undang-undang yang lainnya. Kemudian sumber hukum pidana yang ketiga adalah di sini ada Memorie van Toelichting atau MVT. MVT ini berisi tentang penjelasan atau catatan yang menjelaskan, yang melatar belakangi dirumuskannya pasal-pasal dalam perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. Dan kemudian sumber hukum pidana yang keempat merupakan sumber hukum pidana adat atau hukum pidana yang tidak tertulis. Pada masa kolonial Belanda, dasar hukum pidana adat ini tertuang di dalam pasal 131 IS Junko. IS ini merupakan singkatan dari Indisch Staatregeling atau pada saat itu sistem IS ini merupakan sistem konstitusi Hindia Belanda. Kemudian di sini ada AB. AB ini merupakan peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub bagian B, yang mana di sini menjelaskan tentang pidana adat ini diakui sebagai sumber hukum dalam memutuskan satu perkara. Jadi dalam memutuskan satu perkara pidana, apabila suatu perkara pidana ini telah diselesaikan oleh lembaga adat pada saat itu, maka perkara tersebut dianggap selesai. Dan apabila perkara tersebut tidak selesai, maka kemudian perkara ini beralih atau berjalan kepada sistem peradilan nasional.